Hai semuanya, Assalamualaikum. Dengan aku Rindi Wulandari. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya, amin. Sharing kegiatan ibu rumah tangga. Hujannya lumayan deras ya teman-teman. Dan kakak Caca udah libur sekolah. Hari ini aku lagi masak di dapur. Mau masak 3 menu yang simple aja dan yang pastinya enak. BTW ini vlog terakhir ya di tahun 2024, hari Senin 30 Desember. Nanti kita ketemu lagi tahun depan ya. Gak berasa 1 tahun ini sudah berlalu dan aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman di rumah yang selalu nonton videonya, yang selalu gercep, tim setia. Pokoknya terima kasih banyak yang udah like, komen, dan yang udah subscribe juga. Terima kasih banyak ya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, selamat datang dan salam kenal ya semuanya. Mohon maaf ya teman-teman kalau suaraku kedengeran agak serak atau bindeng, karena memang kalau lagi musim hujan alias dingin itu biasanya aku langsung radang tenggorokan, terus tiba-tiba pilek ya, pokoknya kayak gitulah kalau punya alergi dingin ya. Oke, balik ke masakan. Ini menu pertama hari ini ada udang balado. Cuma aku masak udang baladonya itu versi ceplang-cemplung ya, kayak gini. Caranya tadi tumis dulu bawang putih sama daun jeruk, lanjut masukkan udangnya. Udang itu sudah aku marinasi sebelumnya pakai garam dan jeruk nipis. Habis itu masukin baladonya. Nah, untuk bumbu balado aku cuma pakai bawang merah sama cabe ya, terus dikasih irisan tomat. Nah, ini masaknya langsung aja kayak gini, simple, nggak perlu goreng udang dulu terus gue masak baladonya, tapi cemplang-cemplung aja. Nah, bumbunya itu aku kasih saus tiram, garam, penyedap, dan sedikit gula. Nah, tinggal koreksi rasa aja. Kalau udah mateng, masukkan bahan campurannya ya. Di sini aku pakai tempe sama bunga bawang yang sudah aku goreng sebelumnya. Buat teman-teman mungkin yang belum pernah nyobain bunga bawang itu rasanya kayak daun bawang ya. Jadi dia kalau udah ditumis atau digoreng itu rasanya manis. Aku suka banget sama rasanya, dan awalnya ini tuh dikirain kacang panjang ya sama pas suami, padahal ini tuh bunga bawang. Dan kalau teman-teman gak suka gitu ya sama bunga bawang, bisa diganti bahan campurannya pakai tahu, pakai terong, buncis, atau kacang panjang juga bisa. Menu pertama udah jadi, lanjut untuk menu yang kedua. Aku mau bikin tumis sayuran yang cantik ya warnanya. Tinggal tumis aja per bawangan, lanjut masukkan wortel. Ini dioseng-oseng dulu sampai dia agak empuk, baru masukin si buncisnya. Aku masukin wortel sama buncis ini tuh sebenarnya untuk mempercantik warnanya aja ya, karena sayuran yang utamanya itu adalah sayur toge. Kalau teman-teman perhatiin di setiap aku masak, aku tuh suka banget nambahin wortel atau daun bawang, istilahnya untuk mempercantik warna sayurannya aja. Karena menurut aku pribadi, kalau makanan itu visualnya udah cakep, kita itu pasti jadi lebih semangat gitu loh buat makan. Sayurnya cuma aku bumbui pakai garam sama penyedap ya. Terus tadi terakhir aku kasih daun bawang. Nah, ini udah jadi tumis toge warna-warni ya, cakep banget warnanya. Dan untuk menu yang ketiga alias menu terakhir, ini requestannya kakak Caca dan teman-teman di rumah pasti udah tahu ya. Ini aku mau bikin orek tempe. Tinggal menghitung hari, kita udah berganti tahun ya, dari 2024 jadi tahun 2025. Nah, semoga teman-teman yang udah bikin resolusi baru untuk tahun depan, tahun 2025, semua keinginannya, cita-citanya bisa tercapai ya, dan diberikan kemudahan gitu untuk mencapainya, amin. Alhamdulillah, ini menu masakan aku sudah jadi ya. Ada 3 menu simple dan yang pastinya enak. Yang pertama ada udang balado, bunga bawang sama tempe. Terus ada tumis toge, buncis, dan wortel. Terakhir ada orek tempe alias tempe kecap. Nah, ini menunya udah pasti menu kesukaan orang-orang rumah ya, dan masaknya juga simple. Semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman masak besok. Kelar masak, lanjut ya kita beberes rumah. Dan aku mau sharing aja sih ya, dari resolusi yang sebelumnya tahun 2024 yang aku buat, itu bisa dibilang tercapainya 80% ya. Ya lumayan lah daripada enggak sama sekali. Dan yang belum tercapai itu salah satunya adalah perkara berat badan. Setiap tahun masalah berat badan itu pasti ada di resolusi tahunan ya. Aku tuh selalu bikin pengen berat badan ideal. Ideal BB aku tuh di 55 atau 56 karena tinggi aku di 163.
Nah jadi sebenarnya sih 53 ya, tapi pasti bakal susah banget. Jadi aku pasang target yang masih masuk akal lah di 55 56. Cuma ya gitu, udah usaha kadang diet tapi besoknya cheating makan lagi. Kayak aku tuh udah capek gitu ya mau diet, dan memang suka makan banget, jadi ya susah gitu mau jaga makan. Dan sekarang BB aku tuh kalau nggak 57 58, terakhir kan di 60-an ya. Nggak tahu kenapa dia turun sendiri. Sebenarnya tinggal nurunin sekilo atau 2 kilo lagi udah tercapai sih targetnya ya, tapi ya begitu, sekilo itu aja udah susah banget karena ya mendekati BB ideal itu memang makin susah turunnya. Nah ini aku udah kelar nyapu ya, kakak Caca itu mendengar suara anak-anak di luar, jadi dia mau ikutan main. Nah ini aku mau mantau bentar ya, dia main sama siapa aja. Nah udah jelas teman-temannya. Lanjut ini aku mau gelar karpet yang tadi udah diberesin ya, dan alhamdulillah ini untuk rumah sekarang sudah rapi. Menyambut tahun baru kita nggak ada acara khusus atau acara spesial ya, sama aja sih kayak hari-hari biasa karena pas suami juga kerja, nanti pulangnya juga malam, mungkin libur besok ya, habis itu ya lanjut lagi kerja kayak biasa. Dan aku tuh dapat info juga beberapa jalan menuju tempat wisata itu macet, jadi ya kita nggak kemana-mana, cuma di rumah doang, paling jalan-jalan di sekitar perumahan aja. Kakak Caca juga libur sekolahnya itu lumayan lama, sampai minggu pertama Januari itu masih libur ya, jadi masuk sekolahnya itu di minggu kedua. Dan untuk kakak Caca kita juga nggak liburan keluar kota, playdate atau main ke playground aja. Nah rencananya nanti malam itu kita mau ke mall, mau ngajakin kakak Caca main karena dia udah beberapa hari ya di rumah, kasihan gitu anaknya udah mulai bosan. Oh iya, mohon izin ya teman-teman, insya Allah aku pengen liburan sejenak, jadi ini tuh vlog terakhir di tahun 2024. Nanti kita ketemu lagi tahun depan di tanggal 6 Januari 2025 hari Senin ya, seperti biasa di jam 5 sore WIB. Jadi di hari Rabu dan Jumat ini aku pengen libur dulu ya, nggak ada vlog. Nanti kita ketemunya di tahun depan. Aku pengen liburan sejenak aja sih, istirahat gitu, karena selama setahun ini udah konsisten ya ngevlognya. Jadi ya aku mohon izin ya teman-teman, hari Rabu dan Jumat kita libur dulu. Nanti tahun depan kita ketemu lagi dengan semangat baru, hari-hari yang baru, dan semoga vlognya bisa bermanfaat dan menghibur teman-teman di rumah. Dan aku udah selesai ya beberes, kakak Caca juga lagi main, hari ini juga cerah. Habis ini aku mau istirahat aja sih sebentar ya, pengen rebahan dan drakoran. Pulang kantor ini pas suami masak makanan yang paling dia suka, ayam suwir khas Lombok. Nah teman-teman mungkin yang pengen recook ya, ini bumbu yang diulek simple, cuma pakai cabai merah keriting, sedikit cabai rawit dan bawang putih sama tomat, terus dikasih terasi ya 1,5 bungkus, terakhir dikasih jeruk sambal. Jadi untuk baladonya ini tidak pakai bawang merah, cuma cabai aja sama bawang putih dan tomat. Beda ya sama balado Padang, kalau balado Padang justru pakai bawang merah. Nah kalau Lombok nggak pakai bawang merah. Nah ini si ayamnya udah direbus ya, sebelumnya aku rebus ayamnya itu pakai bawang putih yang diiris, terus kasih daun jeruk, daun salam biar dia nggak amis. Habis itu disuir-suir. Nah untuk cara masaknya kurang lebih seperti di video. Ayam yang udah disuir ditumis sebentar, lanjut masukkan baladonya. Nah cara masaknya di satu wajan kayak gini ya, kalau pas suami dibagi dua gitu wajannya. Kalau percabeannya udah mulai mateng baru diaduk rata, tinggal koreksi rasa aja, dan bumbunya pakai garam sama penyedap ya. Nah ini pokoknya menu kesukaannya pas suami, dia masak sendiri, gampang, dan ini khas Lombok banget. Nah buat teman-teman mungkin yang belum pernah ya nyobain makanan Lombok, recook aja, ini yang paling simple dan paling gampang untuk dimasak. Lanjut ya, kita mau pergi ke mall. Kata Pak suami ada mall yang dekat rumah namanya Festival Citylink. Nah awalnya tuh aku kira itu tuh kayak festival tiket pesawat ya, namanya Citylink. Ternyata itu adalah nama sebuah mall. Nah ini kita udah sampai di mallnya Festival Citylink. Kita baru pertama kali ya kesini, jadi cus langsung aja kita masuk dan jalan-jalan dulu ya untuk tahu apa aja isi mallnya. Dan pertama kali masuk
masuk ini kita udah disambut sama Urban Co. Di sana tuh biasanya aku suka beli sendal ya, karena sendal Urban Co tuh harganya terjangkau, terus awet juga. Dan aku baru nemu nih di sini tuh ada matahari. Kemarin lumayan agak susah ya cari matahari. Nah, ternyata di sini ada. Terus satu lagi yang paling bikin seneng di sini tuh bisa dibilang ya, setiap lantai itu ada wahana untuk main anak-anak. Cocok banget buat teman-teman yang mungkin ke mall pengen ngajak anak main ya. Nah, di sini tuh lumayan banyak pilihannya. Dan ini kita udah di area food court. Nah, tuh di lantai atas juga ada lagi tempat main. Kemarin ada yang rekomendasiin aku ya, cendol Elizabeth, katanya enak. Nah, di sini aku nemu nih, harganya segelas itu 15.000. Terus lanjut ya, Kakak Caca sama ayahnya mau main. Aku mampir bentar. Ini aku udah di Uniqlo. Aku tuh pengen ngecek ada nggak promo atau diskon di akhir tahun. Nah, ternyata nggak ada ya. Ini masih normal price semuanya. BTW ini aku ngevlognya di 1 minggu menjelang tahun baru ya. Jadi ya nggak tahu deh kalau setelah hari ini bakal ada promo akhir tahun atau enggak ya. Yang jelas aku tuh cuci mata aja. Kali aja aku nemu barang yang aku suka. Lanjut ya, ini aku mampir ke Urban Co. Terakhir aku mau teman-teman di rumah saling sharing, kasih aku saran, masukan atau alasan kenapa teman-teman suka nonton video di channel ini selama setahun belakangan ya. Dan aku tunggu sharing-sharingnya. Terima kasih. Oke, ini aja kegiatan untuk hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di vlog tahun depan. Bye bye.